Inspektorat Balangan sosialisasikan anti korupsi untuk pelaku usaha dan masyarakat. Persiapan Lomba PBB tingkat kabupaten, Linmas Lampihong ikuti pelatihan. 947 santri TPA BKPRMI Sebalangan ikuti wisuda ke-29. Evaluasi statistik sektoral 2024, Kabupaten Balangan fokus tingkatkan kualitas data. Desa Pupuyuan ikuti penilaian TPK 2D. PJS Ketua TPPKK Balangan berharap hasil terbaik. Jembatan Paringin di Kabupaten Balangan mulai difungsikan. Ribuan jemaah hadiri Haul Akbar Datu Kandang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Laila Munajat, berikut Batarbangan selengkapnya. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti korupsi di berbagai lapisan, Inspektorat Kabupaten Balangan mengadakan sosialisasi anti korupsi diikuti oleh pelaku usaha, UMKM, koperasi, insan media, dan masyarakat di Aula Tumenggung Jalil, Senin 28 Oktober 2024. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman anti korupsi di berbagai lapisan, Inspektorat Kabupaten Balangan mengadakan sosialisasi anti korupsi diikuti oleh pelaku usaha, UMKM, koperasi, insan media, dan masyarakat di Aula Tumenggung Jalil, Senin 28 Oktober 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Inspektur Kabupaten Balangan, Uray Nur Iskandar, yang menyampaikan apresiasi atas terlaksananya sosialisasi tersebut. Uray juga mengingatkan pentingnya kegiatan ini sebagai amanat dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam upaya bersama untuk memerangi korupsi. Menurutnya kegiatan serupa akan terus dilakukan untuk menjangkau eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Sebagai narasumber Ketua Forum Aksi Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Selatan, Muhammad Mujibur Rahman turut memberikan pemahaman mendalam tentang korupsi seperti definisi korupsi, strategi pencegahan, serta bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Ia menyebut korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan musuh bersama, karena dampaknya yang dapat merugikan banyak pihak. Mujib juga menyoroti beberapa faktor yang menjadikan korupsi sulit berantas, diantaranya adalah sifat korupsi yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Korban sering tidak sadar sebagai korban, serta pembuktiannya yang rumit dan membutuhkan usaha ekstra. Dalam sesi penutup, Mujib mengajak seluruh masyarakat untuk tidak ragu melaporkan indikasi terjadinya korupsi yang ditemui di lapangan kepada pihak berwenang. Nadia dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka persiapan Lomba Peraturan Baris Berbaris tingkat Kabupaten Balangan, 19 anggota Perlindungan Masyarakat atau Linmas Kecamatan Lampihong mengikuti pelatihan di halaman kantor Kecamatan Lampihong, Senin 28 Oktober 2024. Dalam rangka persiapan Lomba Peraturan Baris Berbaris atau PBB tingkat Kabupaten Balangan, 19 anggota Perlindungan Masyarakat atau Linmas Kecamatan Lampihong mengikuti pelatihan di halaman kantor Kecamatan Lampihong, Senin 28 Oktober 2024. Latihan PBB yang berlangsung selama 8 hari ini melibatkan 4 pelatih, terdiri 2 pelatih dari Polsek Lampihong dan 2 dari Koramil Lampihong. Pelatih dari Polsek Lampihong, Aibtu Muhammad Haryadi, menyampaikan bahwa pelatihan PBB diadakan serentak di seluruh kecamatan di Kabupaten Balangan dan akan dilombakan pada 30 Oktober mendatang. Untuk kegiatan hari ini kita adakan latihan PBB
Garis Baris itu tujuannya mengikuti lomba di tingkat kabupaten. Untuk pelaksanaan ini di seluruh kecamatan se-Kabupaten Balangan. Jadi kegiatan ini dilaksanakan selama 8 hari, kemarin dari tanggal 21 sampai hari ini tanggal 28. Sementara itu pelatih dari Koramil Lampihong, Sertu Laude AM, turut menyampaikan harapannya agar Linmas Kecamatan Lampihong dapat meraih juara dalam lomba tersebut. Ia juga berharap pelatihan ini dapat meningkatkan semangat dan disiplin kerja para anggota Linmas di setiap desa. Yang jelasnya dengan melalui latihan ini, semoga para Linmas yang kami latih bertingkat kembali untuk disiplinnya. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. 947 santri dari seluruh Taman Kanak-kanak Al-Quran di Kabupaten Balangan mengikuti wisuda TK-TPA ke-29 yang diselenggarakan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Balangan, Selasa 29 Oktober 2024. 947 santri dari seluruh Taman Kanak-kanak Al-Quran atau TKA di Kabupaten Balangan mengikuti wisuda TK-TPA ke-29 yang diselenggarakan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Balangan, Selasa 29 Oktober 2024. Acara wisuda ini berlangsung di Masjid Al-Akbar Paringin Selatan, diikuti oleh 378 santri dan 569 santriwati yang penuh antusias menjalani prosesi wisuda sebagai tanda telah menyelesaikan pendidikan Al-Quran di tingkat dasar. Pada kesempatan tersebut, 17 santri dan santriwati juga menerima sertifikat penghargaan dengan nilai tertinggi sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian belajar mereka. Dalam sambutan Ketua Umum DPD BKPRMI Kabupaten Balangan, Haji Husin mengungkapkan harapannya agar acara ini menjadi momentum pembentukan generasi yang memiliki akhlakul karimah dan budi pekerti luhur. Sementara itu, Ketua 1 DPW BKPRMI Kalimantan Selatan, Humaydi yang hadir mewakili Ketua Umum DPW BKPRMI, turut memberikan apresiasi kepada para ustadz dan ustazah yang telah berjuang mendidik para santri. Ia menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam suksesnya acara wisuda ini, serta mendoakan agar para wisudawan dapat terus belajar menjadi generasi penerus bangsa yang Qurani. Mewakili penjabat sementara atau PJS Bupati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan, Syaifuddin Tailah juga memberikan ucapan selamat kepada para santri yang diwisuda. Selain itu, ungkapan selamat juga disampaikan kepada para orang tua yang telah memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya. Diharapkan melalui momentum ini bisa memotivasi anak-anak untuk terus semangat dalam belajar Al-Quran. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan melaksanakan penyampaian hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 di Aula Tumenggung Jalil, Kantor Inspektorat, Rabu 30 Oktober 2024. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Balangan melaksanakan penyampaian hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral atau EPSS tahun 2024 di Aula Tumenggung Jalil, Kantor Inspektorat, Rabu 30 Oktober 2024. Acara ini dihadiri Kepala BPS Kabupaten Balangan Roy Suryanto, JF Statistisi Ahli Muda dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian atau Diskominfosan Balangan, Heri, Ketua Data dan Informasi Pembangunan Daerah Baperida Balangan, Nanang Ashari, serta perwakilan instansi terkait lainnya. Roy Suryanto dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya evaluasi statistik sektoral ini untuk memantau kinerja serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan. Roy juga menegaskan pentingnya sinergi dalam pengelolaan data dengan menekankan kualitas data yang akurat. Selain itu, ia menuturkan keberhasilan ini tentu tidak lepas dari komitmen lintas instansi dalam pengelolaan data sektoral. Alhamdulillah, terima kasih. Ini adalah bagian dari kolaborasi kita selama ini dengan pemerintah Kabupaten Balangan bersama Baperida selaku Koordinator Forum 1 Data, begitu juga dengan Diskominfosan selaku
wali data, kami berupaya agar supaya OPD ya, organisasi pemerintah daerah Kabupaten Balangan terus berkomitmen untuk memberikan yang terbaik selaku produsen data agar supaya satu data Balangan itu bisa terwujud, yang salah satunya bahwa dari hasil evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, alhamdulillah di tahun 2024 ini kita berhasil ya menaikkan nilai indeks pembangunan statistik kita dari yang sebelumnya kategori kurang di 1,35 menjadi kategori baik, langsung melompat 2 kali lipat menjadi 2,70. Ini salah satu bentuk kolaborasi, tapi kami tidak berpuas diri. Kami terus berupaya agar supaya nilai indeks pembangunan statistik kita di Kabupaten Balangan yang sebagai bagian juga dari pengukuran terkait dengan reformasi birokrasi Kabupaten Balangan, begitu juga dengan indeks SPBE dari Kemendagri sebagai bagian dari indikator yang disusun IPS tadi, itu terus meningkat di tahun-tahun depan berikutnya. Kira-kira itu ya harapan kami sebagai instansi vertikal, sebagai pembina data, agar supaya OPD di pemerintah Kabupaten Balangan terus memproduksi data statistiknya agar supaya kebijakan-kebijakan, program dan kegiatan yang disusun oleh pemerintah daerah itu bisa tepat sasaran. Roy berharap hasil rapat ini menghasilkan berbagai rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di masa depan, dengan semua pihak sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi. Mewakili Kepala Diskominfosan Balangan, JF Statistisi Ahli Muda, Heri menyampaikan bahwa sebagai wali data, Diskominfosan menekankan pentingnya koordinasi antar OPD dalam pengumpulan data yang terintegrasi, serta persiapan yang matang untuk memastikan kelancaran survei tahun depan. Baik, jadi hari ini kita sudah menerima hasil dari penyelenggaraan pembangunan statistik ya, statistik sektoral. Alhamdulillah dengan capaian yang 2 kali lipat itu sebenarnya hanya bisa tercapai kalau istilahnya tuh ini adalah sebuah bentuk kerjasama yang saling dukung-mendukung, mulai dari pembina data, kemudian wali data sendiri, kemudian sekretariat dan produsen. Ini merupakan sebuah kerjasama karena adanya sebuah kesadaran bahwa data memang sebuah dasar dalam pengambil keputusan. Mungkin seperti itu. Harapannya sendiri nih Pak? Harapan kedepannya bahwa untuk nilai EPSS ini hanya sebuah angka, namun isinya adalah bahwa data itu memang tersedia dengan sebenarnya. Harapan kami bahwa data statistik sektoral yang ada di Kabupaten Balangan yang selama ini ada di tempat produsen data itu akan terbuka nantinya dengan mungkin portal data kita akan kita lebih tingkatkan lagi. Kemudian juga data-data yang ada di produsen data pun akan lebih sesuai dengan standar satu data Indonesia. Mungkin seperti itu. Bella Kira Rendra dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan penilaian di Desa Pupuyuan, Kecamatan Lampihong, Rabu 30 Oktober 2024. Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah atau TPK 2D Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan penilaian di Desa Pupuyuan, Kecamatan Lampihong, Rabu 30 Oktober 2024. Hadir PJS Ketua TP PKK Kabupaten Balangan Desi Indriani, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan Ahmad Nasai, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Camat Lampihong, Kepala Desa, dan masyarakat setempat. Pada kesempatan ini hadir tim penilai TPK 2D dari TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, yakni Sartinah dan Ahmad Marjuki. Selain itu turut hadir dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Fajar Gemilang, serta Kepala Seksi Keluarga Berkualitas Yuniar Safarina. Dalam sambutannya, Desi Indriani berharap Desa Pupuyuan dapat meraih hasil penilaian terbaik dan mampu terus meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai TPK 2D Provinsi Kalimantan Selatan Kartinah menjelaskan bahwa penilaian ini mencakup 5 dimensi dan 29 indikator yang juga terkait dengan 10 program PKK. Dilanjut, Kartinah menekankan bahwa tujuan utama TPK 2D adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk kritik dan saran, karena akhir daripada kegiatan TPK 2D ini adalah kebermanfaatan bagi masyarakatnya. Nah, oleh karena itu yang menjadi sasaran adalah masyarakatnya. Jadi apabila di dalam form penilaian itu masih ada warga yang tidak mampu, kemudian bantuan-bantuan yang diberikan oleh dinas terkait kami berharap diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu supaya jangan lepas sasaran. Itu harapan kami. Kartinah juga berpesan agar setiap bantuan yang diterima warga tetap dipelihara dan berkesinambungan. Tidak hanya pada saat penilaian, namun terus dilanjutkan demi kesejahteraan yang berkelanjutan. Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Jembatan Paringin di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan resmi mulai difungsikan Rabu 30 Oktober 2024. Jembatan Paringin di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan resmi mulai difungsikan Rabu 30 Oktober 2024. Pembukaan jembatan dilakukan dengan uji lintas yang dipimpin langsung oleh penjabat sementara atau PJS Bupati Balangan Taufik Hidayat yang turut didampingi jajaran Forkopimda Balangan. Dalam kesempatan tersebut, Taufik Hidayat menyampaikan bahwa jalan dan jembatan baru kini telah terbuka bagi pengguna jalan. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Kalimantan Selatan atas kerjasama yang memungkinkan jembatan ini akhirnya bisa digunakan. Pasca difungsikannya jembatan, Dinas Perhubungan dan Polres Balangan juga diminta untuk mengatur lalu lintas agar tertata dengan baik. Menanggapi hal tersebut, Kasat Lantas Polres Balangan Ibtu Simon Jumadi menjelaskan untuk rekayasa jalan kini masyarakat dari arah Banjarbaru menuju Tabalong sudah bisa melewati jembatan baru ini. Hari ini juga kita akan fungsikan dari arah Tanjung menuju Banjarbaru atau Batu Mandi, kita fungsikan sesuai dengan harapan dari masyarakat. Ia juga menghimbau kepada pengguna jalan, terutama pengemudi roda 6 ke atas untuk menghindari melintasi secara berkelompok guna menjaga kelestarian dan keawetan jembatan. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Ribuan jemaah dari berbagai wilayah hadiri Haul Akbar Datu Kandang Haji yang kembali digelar di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Juwai, Rabu 30 Oktober 2024. Ribuan jemaah dari berbagai wilayah hadiri Haul Akbar Datu Kandang Haji yang kembali digelar di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Juwai, Rabu 30 Oktober 2024. Acara haul ini untuk mengenang jasa besar Datu Kandang Haji, yang juga dikenal dengan nama Datuk Surya Sakti Mangku Alam atau Patih Bantar Alam, seorang tokoh spiritual yang sangat dihormati di Kabupaten Balangan. Semasa hidupnya, Datu Kandang Haji telah berjasa mendirikan beberapa masjid bersejarah, seperti Masjid Al-Mukarramah di Desa Bangkal, Masjid Jannatul Ma'wa di Desa Buntu Karau, dan Masjid Sirajul Huda di Desa Parat, serta beberapa benda pusaka yang masih terpelihara sebagai warisan sejarah. Dalam manakibnya disebutkan bahwa tidak ada catatan pasti mengenai tanggal lahir atau wafatnya Datu Kandang Haji. Namun, diyakini Datu wafat pada tanggal 6 Jumadil Awal, yang selalu diperingati setiap tahunnya dengan acara haul besar yang dihadiri oleh ribuan jemaah. Ketua Panitia Haul Datu Kandang Haji, Supriyanto mengungkapkan bahwa pelaksanaan haulan kali ini dipimpin oleh putra mendiang Abah Guru Danau Kiai Haji Asmuni. Untuk haulan kali ini alhamdulillah itu yang hadir jemaah kayaknya lebih banyak daripada tahun kemarin. Walaupun tahun kemarin itu ada Abah Guru Danau, namun sekarang karena meninggal dipimpin oleh anaknya. Supriyanto menambahkan beberapa jemaah juga datang dari Batu Kajang dan Krogot Provinsi Kalimantan Timur,
serta wilayah-wilayah tetangga seperti Tabalong dan Hulu Sungai Utara. Untuk kenyamanan para jemaah, panitia menyediakan 10 posko rest area seperti tahun sebelumnya. Ia berharap acara haul di masa mendatang dapat berjalan lebih tertib dan aman dengan bantuan para relawan, panitia, dan masyarakat sekitar. Jadi untuk kedepannya mudah-mudahan lebih tertib lagi haulan, artinya aman, terkendali. Ya walaupun adalah sedikit ngerenya jemaah kita banyak, tapi alhamdulillah dengan bantuan para relawan, para panitia, serta warga sekitar, haulan berjalan dengan lancar. Salah satu jemaah yang hadir, Faridi menyampaikan rasa syukur bisa berkesempatan menghadiri haulan tahun ini. Alhamdulillah tahun ini bisa berhadir di acara haulan Datuk Kandang Haji, yang mana jemaahnya sangat banyak dan rest area di mana-mana. Faridi juga berharap tahun depan dapat kembali hadir dengan fasilitas yang lebih baik dan jumlah jemaah yang semakin bertambah. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Baterbangan edisi kali ini. Saya Laila Munajat dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Baterbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.